Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Latifah dari kelas B220 dengan NIM 13520101110. Sekarang saya akan menjelaskan tentang MPN, Most Probable Number, yaitu suatu teknik untuk menghitung populasi mikroba E. coli, coliform dalam bahan pangan, baik minuman ataupun makanan. Dalam MPN ini kita lakukan 3 langkah. Yang pertama, uji penduga, uji penegasan, dan uji kepastian. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat pengenceran sampel 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Pengenceran 10 pangkat min 2 kita ambil 1 mili dari 10 pangkat min 1. Begitu juga untuk 10 pangkat min 3 kita ambil 1 mili dari pengenceran 10 pangkat min 2. Kemudian kita melakukan uji penduga. Di dalam uji penduga ini kita membutuhkan 9 tabung reaksi, di mana di uji penduga ini kita menggunakan media lactose broth. Jadi, sampel 10 pangkat min 1 kita bikin kelompok A1, A2, dan A3. Sampel 10 pangkat min 2 kita bikin kelompok B1, B2, dan B3. 10 pangkat min 3 kita bikin kelompok C1, C2, dan C3. Selain tabung reaksi, kita juga membutuhkan tabung dirham, di mana tabung dirham ini digunakan sebagai indikator untuk membaca apakah sampel positif E. coli ataupun negatif E. coli. Semua sampel itu kemudian kita masukkan ke inkubator, kita inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kita amati apakah ada gelembung, apakah ada perubahan warna. Kalau memang tidak ada gelembung dan tidak ada perubahan warna, kita lanjutkan ke 24 jam kedua. Kita inkubasi lagi dengan suhu 37 derajat Celcius, kita amati selama 24 jam. Apabila dalam 24 jam kedua ini tidak terjadi perubahan warna dan tidak ada gelembung, berarti sampel negatif mengandung E. coli. Ini adalah contoh tabung reaksi dengan negatif E. coli, di mana warna tetap orange dan tidak ada gelembung udara, tidak terjadi perubahan warna. Dan ini contoh tabung reaksi yang positif E. coli, di mana terjadi perubahan warna dan terdapat gelembung udara di tabung dirham. Setelah melakukan uji penduga, kita melakukan uji penegasan. Media yang digunakan adalah media BGL-BB, yaitu Brilliant Green Lactose Bile Broth. Sampel yang digunakan adalah dari tabung yang positif di uji penduga yang pertama. Sampel 10 pangkat min 1 kita kelompokkan menjadi kelompok A. Sampel 10 pangkat min 2 kita kelompokkan menjadi kelompok B. Sampel 10 pangkat min 3 kita kelompokkan menjadi kelompok C. Seumpama dari sampel 10 pangkat min 1 diuji penduga yang pertama terdapat 2 sampel yang positif, maka kita gunakan salah satu sampel tersebut. Kita masukkan ke tabung reaksi A1, A2, dan A3. Begitu juga sampel 10 pangkat min 2 dan juga sampel 10 pangkat min 3. Kemudian kita inkubasi dengan suhu 44 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila dalam 24 jam yang pertama ini kita amati dan tidak terjadi perubahan warna, kita inkubasi lagi selama 24 jam yang kedua dengan suhu 44 derajat Celcius. Kita amati, apabila sampel positif E. coli, maka tabung reaksi larutannya akan berwarna hijau pekat dan ada gelembung. Ini adalah contoh sampel negatif E. coli
di mana larutan tidak berwarna hijau pekat dan tidak ada gelembung udara. Dan ini adalah contoh sampel yang positif E. coli, di mana larutan berwarna hijau pekat dan terdapat gelembung udara di tabung Durham. Yang ketiga, kita melakukan uji kepastian. Di uji kepastian ini, media yang digunakan adalah media EMBA, Eosin Methylene Blue Agar. Kita bikin dulu media agar dalam cawan Petri melalui proses sterilisasi basah di autoclave. Sampel 10 pangkat min 1 dan sampel 10 pangkat min 2 yang positif, kita inokulasi dengan teknik sinabung atau teknik T. Kita inkubasi selama 24 jam sampai 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kita amati. Di uji kepastian ini, sampel pasti positif dan akan menunjukkan koloni berwarna hijau metalik. Ini adalah contoh sampel positif di mana terbentuk koloni berwarna hijau metalik. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.